Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Amanah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Widya Dharma Klaten tahun 2022 dengan NIM 22822000187. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan menampilkan praktik pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja di SMA Negeri 1 Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, membahas materi periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ini adalah kartu peserta saya untuk mengikuti uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai pembelajaran silahkan ketua kelas memimpin berdoa dulu ya. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak berangkat? Dini. Dini sakit terus? Endang? Sudah. Oke. Sekarang dirapikan dulu bajunya. Sudah masuk semua belum? Sudah? Ya, kalau sudah silakan berdiri semua menghadap ke depan. Kita bersama-sama menyanyikan lagu. Ya, Bu Emma mulai. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, kita baca kata-kata motivasi kita hari ini ya. Coba dibaca bareng-bareng. Nah, jadi kalian itu jangan mengandalkan hanya sebuah keberuntungan. Kalian harus menjadi pembelajar sejati. Karena orang sukses memang itu adalah pembelajar sejati. Jadi sukses tidak bisa kita lihat secara instan. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi apa? Makna dan bentuk-bentuk demokrasi. Coba masih ada yang ingat pengertian dari demokrasi? Siapa? Oh ya, Mbak Aceng, coba. Di mana pemerintahan rakyatlah memegang kekuasaan tertinggi. Ya, jadi intinya demokrasi itu adalah sebuah pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oke. Demokrasi di Indonesia itu bentuknya apa? Kita menganut demokrasi apa sekarang? Menganut demokrasi apa? Demokrasi Pancasila, betul sekali ya. Ya, apakah dari awal kita merdeka sampai sekarang itu tetap menggunakan demokrasi Pancasila? Tidak apa iya?
Tidak. Oke, makanya kita ini ya penting mempelajari periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia agar kita tahu dari awal merdeka sampai sekarang itu kita menggunakan demokrasi Pancasila terus atau tidak, seperti itu ya. Seperti biasa, kita lihat dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk materi kita hari ini. Ini tetap ya ada 4. Kemudian tujuannya apa ini? Tujuannya tetap ada 4 ya, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, ini Bu Emma bacakan untuk yang pengetahuannya. Nanti diharapkan kalian dapat membandingkan periodisasi pelaksanaan demokrasi dengan tepat. Kemudian nanti keterampilannya kalian dapat menyajikannya ya, menyajikannya di depan. Oke. Sekarang sebelum kita melihat video, kalian bisa baca dulu, literasi dulu ya, di buku paket halaman 52. 52 yang bawah itu sampai dengan 53. Dibaca semuanya ya. Lima 2 sampai 53 itu yang A, B, C sampai E itu. Silakan dibaca, waktunya sebentar saja ya. Hanya 3 menit, silakan. Sudah ya. Oke, sekarang kita amati video berikut ya bersama-sama ya. Perkebunan. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang maha negara. Demokrasi nama pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada periode ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada fungsinya pers yang mendukung kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup, berubah menjadi negara kesatuan, dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Oke, video tadi periode pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dilihat dari video tadi ada berapa periode? Berapa? 5. Apakah dari setiap periode itu bisa sudah dikatakan demokratis? Bisa dikatakan demokratis setiap periode itu? Belum. Kalau belum, kita bisa lihat dari dikatakan tidak demokratis, kita bisa mengukurnya dengan apa? Bisa diukur dengan apa? Dengan indikator negara demokrasi. Menurut Afan Ghaffar ada berapa indikator-indikator? 5 ya. Yang pertama apa? Akuntabilitas. 2, rotasi. 3, rekrutmen. 4, ya pemilu. Yang terakhir, pemenuhan hak-hak dasar. Oke, jadi ada 5 periode ya, dari revolusi sampai dengan reformasi. Kemudian kita bisa mengukurnya ya, sudah demokratis atau belum, itu menggunakan indikator negara demokrasi menurut Afan Ghaffar. Nah, ini ada 5. Oke, jadi nanti kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti dibandingkan antara periode 1 dengan periode 2 itu seperti apa, sudah demokratis atau belum. Itu nanti pembagiannya sudah ada di LKPD ya, yang sudah yang akan Ibu bagikan. Coba kelompok 1 mana? Kelompok 1 ya, ini kelompok 2, 3. Oke,
Oke, silahkan mulai belajar ya, mulai bekerja. Dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Bisa ditulis kelompoknya dulu? Iya, di sini ya. Mana yang mau nulis siapa? Dibagi tugas. Oke. Kelasnya, kelompoknya, nama anggotanya ditulis semua. Yang mau cari di buku paket siapa? Faris. Terus Davin, internet. Terus yang cewek-cewek nanti nyari di modul gitu ya. Oke. Kelompok ini membandingkan dari periode berapa sampai periode berapa? Sampai dengan sekarang. Oh ya, jangan sampai terlewat ya dari 5 indikator itu. Coba akuntabilitasnya seperti apa, rotasinya seperti apa. Sudah selesai belum? Sudah? Oke, sudah ya. Ya, kita bermain dulu nih. Bermain apa ini? Ya, asa otak ya. Nah, kalian disuruh apa? Menyebutkan warna. Nanti bareng-bareng ya. Warna yang muncul di depan kalian sebutkan bareng-bareng dengan keras ya. Mulai ya. Apa? Apa? Ayo, merah ya. Ini? Udah. Oke, tepuk tangan. Berarti semuanya masih konsentrasi ya. Oke, kita mulai presentasi. Mulai dari kelompok 1. Seperti biasa, ini perwakilan aja, tidak usah maju semua ya. Oke, yang maju hanya 2 orang. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Suaranya agak keras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden kemungkinan lahirnya sederetan partai politik. Partai-partai ini kemudian menjadi dasar sistem kepartaian Indonesia dan mempengaruhi sejarah kehidupan politik selanjutnya. Keempat, pemilihan umum di era ini belum dapat terlaksana karena keadaan yang tidak mengizinkan, meskipun hal ini menjadi salah satu agenda politik utama. Kelima, pada masa demokrasi ini terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Banyak elemen-elemen demokrasi lain yang belum terwujud karena kondisi dan situasi yang tak kemungkinan. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memiliki peran yang sangat penting dalam proses politik yang sedang berlangsung. Manifestasi kekuasaan parlementer ini tergambar dalam adanya sejumlah motif ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang berujung pada pengunduran diri. Kabinet ketiga perintah baru berkuasa beberapa bulan, seperti IR Juanda Kartiwidya yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Yang kedua, akuntabilitas, pertanggungjawaban. Pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini bisa terjadi karena fungsinya parlemen serta beberapa media massa sebagai alat kontrol sosial. Beberapa kabinet yang runtuh selama periode ini adalah contoh nyata dari
akuntabilitas yang tinggi. Ketiga, kehidupan partai bisa dikatakan punya kemungkinan besar berkembang secara optimal pada masa ini. Indonesia menganut sistem multipartai selama periode ini. Hampir 40 partai politik dibentuk dan diberi otonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen baik kader atau pemimpin partai maupun keduanya. Hampir tidak ada intervensi negara dalam rekrutan. Ya, partai bebas memilih kedua dan semua anggota dewan. Yang keempat, meskipun pemilihan umum hanya diadakan satu kali, yaitu pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut diselenggarakan dengan prinsip demokrasi. Persaingan antar politik sangat ketat dan adil, dan sama pentingnya bahwa setiap pemilih dapat dan bebas menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan atau rasa takut. Yang kelima, masyarakat luas dapat merasakan bahwa dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, meskipun tak semuanya dapat memanfaatkan dengan maksimal. Maka untuk bersifat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas dan bentuknya partai politik dan organisasi peserta pemilu. Kebebasan pers juga dihormati, begitu juga dengan kebebasan berpendapat. Orang dapat melakukan ini tanpa takut mengambil resiko, bahkan jika mereka mengkritik keras pemerintah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya dari nomor berapa? 4, silakan ditanyakan. Jelaskan dampak kekeluarannya apabila pemerintah membahas Permendikbud 1945. Silakan diskusi sebentar. Sistem pemerintahan yang sebelumnya sistem presidensial berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kemunculan banyak partai politik, perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi legislatif. Gimana? Sudah? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan bisa duduk. Selanjutnya. Ya, silakan selanjutnya kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 yang membacakan hasil diskusi kami. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Akuntabilitasnya kurang baik karena kehadiran partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah, tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan antara darat dan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, rotasi kekuasaannya kurang baik karena DPR-DR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan dan proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh presiden. Yang ketiga, rekrutmen politik terbukanya kurang baik karena kritik dan saran dari lawan-lawan politik presiden tidak hanya diberikan mereka tetapi tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya. Yang keempat, pemilihan umumnya kurang baik karena masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Sejumlah surat kabar dan majalah dilarang oleh pemerintah. Yang kelima, pemenuhan hak dasarnya kurang baik karena di era demokrasi terpimpin terdapat penyimpangan terhadap demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. 1. Akuntabilitasnya kurang baik karena pelaksanaan demokrasi Pancasilanya masih jauh dari harapan. 2. Rotasi kekuasaan dalam demokrasi kurang baik karena rotasi kekuasaan eksekutif masih sangat kecil terjadi. 3. Rekrutmen politik yang terbuka kurang baik karena rekrutmen politiknya masih bersifat tertutup. 4. Pemilihan umum kurang baik karena kualitas pelaksanaan pemilihan umum masih jauh dari semangat demokrasi dan terjadi persaingan yang tidak sehat. 5. Pelaksanaan hak-hak dasar kurang baik karena masalah kebebasan pers yang terjadi dan pemerintah memberikan ruang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat.
Ada yang mau ditanyakan? Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada. Dua, rekrutmen politik tertutup. Tiga, pemilu yang tidak demokratis. Empat, banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Kita beri tepuk tangan untuk Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 3, silakan. Kelompok 3 maju. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, periode tahun 1945 sampai 1949. Akuntabilitas, pertanggungjawaban dari pemegang jabatan dan politisi sangat tinggi. Rotasi kekuasaan, ada kemungkinan presiden menjadi diktator karena rotasi kekuasaan pada periode ini tidak terjadi. Pola rekrutmen politik. Rekrutmen politik hanya terbuka kepada para pembentuk negara saja. Pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu pada periode ini belum terlaksana. Pemenuhan hak-hak warga negara. Ada pemenuhan hak-hak dasar warga negara sebagai negara yang baru merdeka, namun masih belum maksimal. Periode 1998 sampai sekarang. Akuntabilitas, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Rotasi kekuasaan, dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Pola rekrutmen politik. Pola rekrutmen politik, pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Pemenuhan hak-hak dasar. Sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin, seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Ada yang ditanyakan? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Akuntabilitas sangat tinggi terjadi di Indonesia dikarenakan pada masa itu pemerintahan di Indonesia mudah dan dilindungi. Rotasi kekuasaan, pada periode ini tidak ada rotasi kekuasaan karena pemilihan umum belum dapat dilaksanakan yang diakibatkan oleh situasi yang tidak memungkinkan. Sementara itu elemen-elemen demokrasi yang lain juga belum terwujud. Rekrutmen politik yang terbuka. Pola rekrutmen masih terbatas karena tidak adanya demokrasi dalam sistem pemerintahan. Periode masih memiliki pengaruh terkuat dan dapat menjadi diktator. Pemilihan umum. Pada periode ini, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi agenda politik utama. Pemilihan hak-hak dasar. Pada periode ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas berfungsinya pres yang mendukung resolusi kemerdekaan. Semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Akuntabilitas yang digunakan adalah memulihkan dan menjalankan pemerintah yang berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar secara konsekuen dan akan diterapkan dalam setiap sendi kehidupan bangsa. B. Rotasi kekuasaan dikatakan terjadi sangat kecil kecuali pada jajaran yang lebih rendah, misalnya gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa saja yang dilakukan rotasi kekuasaan. C. Rekrutmen politik yang terbuka. Tidak ada perubahan signifikan pada masa ini. Pengaruh eksekutif semakin besar dan tidak ada perubahan pada tingkatan eksekutif. D. Pemilihan umum. Kalau kita amati kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi. Karena pemilihan umum tidak melahirkan persaingan yang sehat, yang terjadi adalah kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum. E. Pemenuhan hak-hak dasar. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa dunia internasional seringkali menyoroti politik Indonesia berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yang terakhir kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1959. Yang pertama, rotasi kekuasaan. Kurang baik karena perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan. B. Akuntabilitas. Sangat baik karena berfungsinya parlemen dengan sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. C. Rekrutmen politik yang terbuka. Baik karena kepartaian dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia juga menganut sistem multipartai. D. Pemilihan umum. Sangat baik karena pemilihan umum tersebut dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. E. Pemenuh hak-hak dasar. Baik karena masyarakat dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi. Kemudian hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1960-1998. A. Rotasi kekuasaan kurang baik karena kalaupun ada perubahan selama pemerintahan Orde Baru hanya terhenti pada jabatan wakil presiden. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan juga untuk kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita analisis dan evaluasi ya hasil diskusi kita. Jadi ada berapa periode? 5 ya, dari tahun 45 sampai 49 sampai 1998 sampai sekarang. Oke, ini kita bisa lihat tabel ini bahwa untuk yang periode yang pertama ini yang bisa kita katakan sudah baik ya, itu adalah akuntabilitas, rekrutmen politik, dan pemenuhan hak-hak dasar. Kemudian yang tahun 49 sampai 59 ini akuntabilitasnya sudah baik, kemudian rekrutmen politiknya, pemilu, dan juga pemenuhan hak-hak dasar. Kalau dari tabel ini kita bisa lihat untuk tahun berapa dan tahun berapa yang masih banyak kekurangan. Yang masih banyak kekurangan tahun 1959 dan sampai 65 dan 1965 sampai 1998. Oke. Selanjutnya kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Bisa berdiri ya. Kesimpulannya, periode pelaksanaan demokrasi Indonesia itu berawal
evolusi dengan inovasi sampai sekarang. Dari setiap periode pelaksanaan demokrasi, ada yang sudah jalan dengan baik dan kurang baik sesuai dengan indikator penyelenggaraan demokrasi. Indikator penyelenggaraan demokrasi menurut Ahmad Muhammad adalah 5, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, pemilihan hukum, rekrutmen politik yang terbuka, dan pemenuh hak dasar. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Ika. Ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke, sekarang siapa yang mau merefleksikan kegiatan kita? Oke, Mbak Reva. Pelaksanaan demokrasi akan sesuai dengan indikator negara demokrasi, terutama mewujudkan demokrasi Pancasila yang lebih murni dan bersih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Reva. Oke. Selanjutnya kita evaluasi ya. Ini Bu Emma minta kalian dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek. Silakan bukunya ditutup dulu. Itu kodenya sudah muncul. 62343. Oke, Bu Emma mulai ya. Oke. Sudah semua? Sudah? Sudah? Oke, ini yang menang siapa ini? Dena. Oh, kita beri tepuk tangan untuk Dena ya. Oh iya, yang 2 siapa? Tikro. Yang ketiga Reva. Kita beri tepuk tangan juga. Oke, sudah berakhir ya. Belum kita akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak? Oke. Untuk minggu depan ya, kita akan belajar apa ini? Minggu depan jangan lupa dibaca ya. Dibaca materinya mengenai sistem hukum di Indonesia. Oke, sekarang untuk mengakhiri kegiatan ya, silakan untuk dipimpin berdoa. Wakilnya silakan. Ya. Selamat siang juga, kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.